Selamat datang di Training Manager Excellence Program. Pada kesempatan kali ini, saya ingin juga mengucapkan selamat kepada Anda, manajer baru Tupperware Indonesia. Luar biasa sekali. Dan sebagai seorang manajer di Tupperware, Anda berhak mendapatkan New Manager Bonus sebesar 625.000. Kemudian mendapatkan Baby Manager Bonus, dan tentunya Anda berhak mendapatkan Team Sales Bonus. Gimana? Menarik kan? Training MEP terdiri dari 3 modul. Modul yang pertama adalah Tupperpreneur Mindset, yang membahas tentang bagaimana pola pikir yang seharusnya sebagai seorang pemilik bisnis di Tupperware. Yang kedua adalah RAMP, Recruit, Activate, MIQ, dan Promote Up. Dan modul ketiga adalah terkait dengan Business Plan. Bagaimana Anda sebagai pemilik bisnis merencanakan bisnis Anda, baik setahun, 6 bulan, bahkan sampai mingguan. Sebelum Anda menjadi manajer seperti sekarang, Anda adalah konsultan. Dan ada perbedaan antara konsultan dengan manajer. Ketika Anda menjadi konsultan, Anda memiliki peran memimpin diri Anda sendiri. Fokus Anda adalah menjual, dan menjual. Sementara aktivitas Anda sehari-hari adalah menghadiri training, tim meeting, dan aktivitas lain yang dilakukan oleh distributor ataupun kantor SLD. Sementara ketika Anda menjadi seorang manajer, maka Anda memimpin tim dan juga memimpin diri sendiri. Maka fokus Anda adalah rekrut, develop, dan promote up. Maka aktivitas harian Anda, bulanan Anda adalah mengadakan training, tim meeting, BPM, dan aktivitas lainnya, terutama melakukan aktivitas merekrut. Sebagai seorang manajer, Anda juga adalah seorang leader. Dan seorang leader bisa mengambil peran sebagai orang tua. Sekarang Anda bayangkan bagaimana orang tua Anda mendidik Anda, membina, membesarkan, dan semua itu adalah tugas dari orang tua. Sama seperti orang tua, Anda butuh menjadi seorang yang bisa membimbing, membina, membesarkan tim Anda. Dan untuk menjadi seorang leader sekaligus manajer, kita bisa mengambil inspirasi dari tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Salah satu filosofi yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantoro adalah Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberikan contoh dan pengarahan ke timnya. Ingmadio Mangunkarso di tengah membangun kekuatan. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, motivasi, dan semangat. Pada penerapannya di bisnis ini, maka yang perlu Anda lakukan sebagai seorang leader sekaligus seorang manajer adalah di depan Anda menetapkan goal, baik pribadi maupun tim Anda. Di tengah, Anda bisa membangun kekuatan. Caranya seperti apa? Dengan cara melakukan review, evaluasi, dan juga mempersiapkan orang-orang yang akan di-promote up. Kemudian di belakang, Anda bisa memberikan dorongan dengan cara apa? Dengan cara melakukan training, mentoring, dan memberikan motivasi. Dan itu bisa Anda lakukan kepada tim-tim Anda. Dan Anda bisa menjadikan mereka lebih sukses dari Anda. Sebagai seorang leader, Anda perlu melakukan tugas Anda. Dan tugas pertama Anda adalah menunjukkan jalannya. Jalan seperti apa yang cocok untuk kesuksesan bisnis dari tim Anda. Yang kedua adalah memberikan contoh. Anda sebagai seorang leader tentunya bisa memberikan contoh yang baik buat tim Anda. Bagaimana berperilaku, bagaimana berbisnis, dan semua itu adalah paket lengkap Anda sebagai seorang leader. Dan yang ketiga adalah meminta tim Anda untuk meniru, menduplikasi. Tugas seorang leader itu adalah menduplikasi. Ketika Anda mampu menduplikasi tim Anda, baik skill, knowledge, atau apapun yang Anda miliki,
itu akan menjadi modal kuat sekali buat tim Anda untuk sukses di masa depannya. Dan yang keempat adalah melakukan monitoring. Bisnis kalau tidak dimonitor tentunya akan menjadi kendala yang sangat berat nantinya. Anda mampu mengevaluasi, Anda mampu membuat perencanaan, dan itu bisa dilakukan bersama-sama. Setelah tadi kita sudah membahas tugas seorang leader, maka sekarang kita akan membahas apa yang menjadi kunci sukses seorang leader. Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Yang ketiga adalah skill. Dan yang keempat adalah habit. Keempat-empatnya ini bisa Anda satukan dalam sosok leader yang ideal yang ada di dalam diri Anda. Knowledge. Sebagai seorang manajer, pengetahuan apa sih yang perlu Anda miliki? Yang pertama adalah pengetahuan tentang produk, ya. Yang kedua adalah tentang business opportunity programnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan support yang bisa diberikan. Pengetahuan apa yang perlu dimiliki oleh seorang leader? Yang pertama adalah terkait dengan BOP, Business Opportunity Plan. Yang kedua terkait dengan produk. Yang ketiga terkait dengan program support system yang dimiliki oleh Tupperware. Sehingga ketika Anda bisa memiliki ketiga-tiganya, Anda bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Kesuksesan Anda ditentukan oleh 80% sikap Anda, 10% bakat, dan 10% lagi adalah pengetahuan. Jadi, faktor penentu kesuksesan Anda sebenarnya adalah dari sikap yang Anda miliki. Nah, sikap apa aja yang perlu Anda miliki sebagai seorang leader? Yang pertama adalah awareness, kesadaran tentang peran diri Anda saat ini. Yang kedua adalah tentang brave, keberanian. Yang ketiga adalah care, peduli. Dan yang terakhir adalah trust, kepercayaan. Semua attitude ini perlu Anda install di dalam diri Anda, sehingga Anda menjadi leader yang hebat dan layak untuk dipercaya. Di samping pengetahuan dan skill terkait dengan produk, maka soft skill yang perlu Anda miliki sebagai seorang leader adalah yang pertama, leadership. Yang kedua, teamwork. Yang ketiga, communication. Yang keempat, problem solving. Dan yang kelima adalah interpersonal skill. Semua soft skill ini perlu Anda miliki sebagai seorang leader, sehingga Anda bisa memimpin tim Anda dengan lebih efektif. Bagaimana Anda membagi perhatian kepada tim Anda? Sebagai seorang leader, Anda harus mampu membagi perhatian Anda kepada mereka semua. Yang pertama, Anda bisa memperhatikan mereka. Apakah mereka ingin berkarir di Tupperware? Kalau iya, maka Anda bisa memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kemudian coba cek setelah bergabung, ada nggak yang menghilang? Kalau ada yang menghilang, sudah. Anda ganti saja dengan rekrut baru. Jadi waktu dan energi Anda tidak habis untuk memperhatikan mereka. Yang berikutnya adalah ketika Anda memiliki konsultan yang mampu belanja, misalkan sebulan 2-3 kali. Wah, ini perlu Anda fokuskan perhatian Anda. Atau Anda bisa memberikan perhatian juga kepada konsultan yang mampu belanja setiap bulan sekali. Dan semua bentuk perhatian ini perlu Anda alokasikan. Jangan semua Anda alokasikan hanya kepada orang-orang yang menghabiskan energi Anda berbisnis di Tupperware. Anda masih ingat tadi KASH, K-nya knowledge untuk pengetahuan, A-nya attitude untuk sikap, S-nya adalah skill untuk keterampilan Anda sebagai seorang leader. Dan ketika itu Anda gabungkan di dalam diri Anda akan mendapatkan H, habit. Habit seorang leader yang mampu menginspirasi, mampu menggerakkan, mampu memotivasi tim Anda. Dan Anda menjadi leader yang bisa jadi tidak mengeluh. Sebagai seorang pemimpin, Anda
jangan pernah mengeluh. Itu saja dari saya, sukses untuk Anda semua dan semangat pagi.